Halo Sobat Iden, siapa nih di antara kalian yang lagi bersiap untuk berangkat KKN gelombang 116 atau 117? Pasti banyak yang mikir kalau urusan KKN itu cuma sekadar program kerja di lapangan atau seru-seruan bareng teman posko aja. Padahal ada satu hal krusial yang menentukan kalian lulus atau tidak, yaitu tertib administrasi. Kelalaian kecil di salah satu tahapannya bisa bikin nilai kalian di SIAKAD tertunda atau parahnya bisa dapat nilai E. Nah, biar pengabdian kalian lancar dan nilainya aman, kali ini kita bakal bahas panduan administrasi KKN Unhas berdasarkan hasil wawancara bersama Kasubdit Pendidikan berbasis pengabdian kepada masyarakat Unhas, Dr. Insinyur Syarifuddin Mabe Parenreng. Yuk simak sampai akhir video ini. Pertama-tama, mari kita bahas soal buku panduan resmi KKN Unhas. Jadi, dokumen digital resmi ini nantinya bisa kalian unduh langsung di website kkn.unhas.ac.id. Tapi untuk saat ini, status bukunya masih dalam tahap revisi akhir. Pihak pengelola baru akan memfinalisasi buku panduan ini setelah semua rangkaian pembekalan selesai dan tepat sebelum mahasiswa diterjunkan ke lapangan. Kenapa? Karena model KKN tematik kita variasinya banyak sekali. Jadi, panduannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Jadi, dipantau terus ya websitenya. Kita masuk ke langkah paling awal, yaitu pendaftaran di kkn.unhas.ac.id/registrasi awal. Selain syarat mutlak untuk menempuh minimal 110 SKS, sistem ini sudah tersambung otomatis dengan SIAKAD Universitas untuk mengecek KRS kalian. Untuk UKT sendiri tidak dikunci di sistem ini karena KKN adalah mata kuliah wajib tingkat universitas. Berkas lain yang wajib kalian siapkan adalah surat pernyataan izin orang tua, fakta integritas, serta bukti sehat jasmani dan rohani. Nah, ada imbauan penting dari Kasubdit KKN, yaitu tolong jangan nitip daftar ke teman. Pengelola sering menemukan kasus error gara-gara mahasiswa nitip daftar. Lalu, salah ketik angka 0 menjadi huruf O pada NIM. Akibatnya, data kalian tidak terbaca sistem. Jadi, wajib ketik sendiri dengan teliti ya. Lalu, sebelum memilih lokasi, kalian harus paham hierarkinya dulu biar gak salah klik. KKN Unhas itu ibarat pohon, dahannya adalah 4 skema besar dan rantingnya adalah tema KKN-nya. Skema pertama adalah inovasi daerah yang bekerja sama dengan Pemda seperti inovasi desa atau UMKM. Kedua, skema kolaborasi institusi bareng kementerian, contohnya keamanan pangan bareng BPOM. Ketiga, skema internasional ke Malaysia, Timur Leste atau Jepang. Dan keempat, skema khusus contohnya tim Timnas atau program magang 6 bulan. Setelah paham skemanya, kalian akan masuk ke tahap pemilihan lokasi di portal sipbpm.unhas.ac.id. Disinilah momen war lokasi dimulai. Sistemnya mirip seperti pesan tiket pesawat. Pengelola sudah menyiapkan semua kursi lokasi tematik di berbagai daerah dan kalian tinggal berebut kursi tersebut. Tiap lokasi biasanya dibatasi hanya untuk 7-8 orang saja. Kalau lokasi incaran kalian penuh dalam hitungan detik, kalian bisa mundur untuk cari lokasi lain. Atau klik pilihan random biar sistem yang mengatur sisa kursi kosong untuk kalian. Bagi kalian yang punya kebutuhan khusus, misalnya baru selesai operasi, sakit kronis atau harus merawat orang tua yang sakit di rumah, kalian bisa melapor resmi dengan membawa surat keterangan sakit yang asli. Pihak pengelola sangat manusiawi dan akan membantu mengatur lokasi kalian agar dekat dari kampus. Tapi ingat, suratnya harus asli, jangan coba-coba berdusta. Gimana kalau terlanjur klik simpan permanen tapi datanya salah? Tenang, di sistem sudah disiapkan fitur helpdesk untuk mengajukan perbaikan. Kalau lewat sistem online dirasa lambat karena antrian banyak, kalian bisa langsung datang ke kantor KKN Unhas. Pengelola sudah berkomitmen, mahasiswa yang datang dengan kendala administrasi akan dibantu agar masalahnya selesai. Setelah dilepas resmi, kalian akan berada di lokasi pengabdian. Mulai saat itu, kalian wajib mengisi logbook digital di portal SIM KKN untuk mencatat aktivitas harian. Semua aktivitas proker ini akan dihitung dalam jam kerja efektif mahasiswa atau JKM dengan target minimal 180 jam kerja selama KKN. Pengisian logbook ini punya batas waktu ketat, yaitu maksimal 1 minggu sekali. Kalau ditunda lewat dari seminggu, sistem akan terkunci dan kalian tidak bisa isi lagi. Kalau di lokasi posko susah sinyal, catat manual dulu di kertas,
Begitu dapat sinyal, langsung cepat input ke sistem. Ya, poin paling baru dan wajib diantisipasi tahun ini, mahasiswa diwajibkan membuat konten video kreatif terkait proker, seperti format video A Day in My Life untuk diunggah ke TikTok atau Instagram. Apakah harus diunggah tiap hari? Tidak mesti ya. Yang diwajibkan secara resmi di Kumpul adalah 1 video terbaik per individu dan 1 video per posko di akhir masa KKN. Tautan atau link video ini wajib dimasukkan ke sistem sebelum masa penarikan. Kalau indikator link videonya belum berwarna hijau alias belum dikumpul, kalian gak akan bisa klik lanjut untuk penilaian akhir. Terakhir, setelah masa penarikan selesai, saatnya finalisasi laporan. Semua laporan kelompok dan individu wajib diunggah dalam bentuk soft copy ke portal. Namun, kalian tetap punya kewajiban mengumpulkan berkas fisik ke kantor KKN Unhas, yaitu surat keterangan pengabdian yang sudah ditandatangani asli dan dicap oleh kepala desa. Jangan lupa berkas fisik ini di-scan dulu sebelum dikumpul. Untuk pembagian nilai, dosen pembimbing lapangan atau DPL yang menentukan nilai akhir berdasarkan rubrik penilaian di portal. Sedangkan pihak mitra atau lokasi KKN hanya memberikan penilaian kualitatif yang menjadi bahan masukan penting bagi DPL. Kalau semua komponen administrasi di sistem sudah lengkap dan berwarna hijau, proses verifikasinya juga cepat. Cuma butuh waktu sekitar 1 minggu sampai nilai kalian aman terinput ke KKN. Kesimpulannya, KKN ini adalah puncak tempat kita menunjukkan akumulasi pengetahuan, etika, dan sikap kita selama kuliah ke masyarakat. Jadi, jaga etika, jaga kesehatan, dan jangan malas urus berkas administrasi dari awal sampai akhir. Selamat mengabdi Sobat Iden, dan sampai jumpa di konten berikutnya.